Selamat pagi, salam Pramuka. Hari ini istimewa, Warda Bali kedatangan Kak Dewa Made Indra. Beliau adalah Sekretaris Majelis Pembimbing Daerah Warda Bali. Beliau di masa kepemimpinan Kak Warda Bali sebelum saya gantikan, banyak kiprah yang luar biasa telah beliau lakukan. Apa yang kita lakukan Warda Bali Goes to 4.0 hari ini adalah inspiratornya beliau. Kita ulik lebih jelas apa harapan beliau, kemudian apa yang beliau inginkan, apa yang kira-kira belum terlaksana di saat kepemimpinan beliau selaku Kak Warda dulu. Sekarang kita dengar langsung. Selamat pagi. Selamat pagi. Salam sehat, salam Pramuka, Kak. Salam Pramuka. Ya, mungkin bisa diceritakan selama kepemimpinan Kakak selaku Kak Warda Bali, kiprah selama itu, kemudian apa yang kira-kira masih perlu kami lanjutkan di masa kepemimpinan Kakak. Silakan, Kak. Ya, jadi saya pernah memimpin Warda Pramuka meskipun waktunya sangat singkat, Kak. Ya. tetapi kita mencoba untuk membangun konsolidasi, menguatkan kembali organisasi kepramukaan ini sehingga menjadi lebih solid. Karena soliditas ini penting sebagai modal untuk melangkah berikutnya. Kita tahu bahwa pramuka ini memiliki idealisme yang sangat luar biasa, tetapi jangan sampai idealisme itu hanya sebuah idealisme. Kita harus menjadikan idealisme itu sebagai sesuatu yang faktual, yang nyata, yang konkret, yang dilakukan oleh adik-adik kita. Bahkan tidak cukup dilakukan oleh adik-adik kita. Adik-adik kita harus punya kesanggupan, tidak hanya melaksanakan idealisme itu, tapi menularkan kepada generasinya. Lalu apa yang kita hadapi sekarang ini tidak lain dan tidak bukan adalah satu perubahan yang sangat luar biasa. Betul, Pak. Ya, karena disrupsi teknologi informasi ini yang sangat luar biasa. Pramuka nggak boleh tertinggal. Pramuka nggak boleh dengan cara-cara lamanya, nggak bisa. Dia harus ikut bertransformasi. Bahkan pramuka harus lebih cepat. Betul, Pak. Lebih cepat adaptasinya, bahkan bisa menjadi pelopor. Itu yang kita harapkan. Ya, kalau kita generasi yang lebih tua ini saja mampu beradaptasi dengan teknologi, akan memimpin upaya instruksi teknologi di jajaran pemerintah daerah, ya pramuka harus lebih cepat dari itu. Maka saya sangat mendukung langkah yang dilakukan oleh Kak Made Rentin untuk terus membawa pramuka ini ke jalan yang lebih adaptif dalam menghadapi perkembangan ini. Harus bisa dan harus bisa. Anak-anak adik-adik kita itu pasti bisa diajar. Betul, Pak. Sebuah organisasi itu memang sangat tergantung pada leadernya. Jadi kalau leadernya bisa bergerak cepat, maka anggotanya pasti akan mengikuti. Maka dari itu kepemimpinan pramuka ini harus berjiwa muda. Kalau usianya tidak muda, jiwanya yang muda. Sehingga bisa menularkan semangat kemudaannya ini kepada adik-adik kita. Jangan sampai adik-adik kita yang muda-muda ini dipimpin oleh Kak Warda yang berjiwa masa lalu. Maka mereka akan stuck, mereka tidak akan bergerak. Selalu update dengan perkembangan terkini. Bawalah mereka ke dalam perubahan yang sangat dahsyat sekarang ini. Tapi tidak boleh meninggalkan nilai-nilai dasar pramuka. Betul, itu wajib. Itu wajib. Berubah tetapi dengan pondasi dasar dharmanya pramuka. Di tengah masa pandemi seperti sekarang, Kak Sekretaris Mambida, Presiden Republik Indonesia selaku Kamambinas, beliau menegaskan dua hal: gerakan kedisiplinan, patuh taat terhadap protokol kesehatan, gerakan kepedulian nasional. Kedua hal itu sesungguhnya kami di Pramuka sudah lakukan. Ada pesan khusus, Kak, terhadap dua gerakan itu? Kalau menurut saya bukannya sudah dilakukan, tapi itu memang merupakan nilai dasar pramuka. Betul, siap. Ya, disiplin itu adalah nilai dasar pramuka. Kepedulian adalah nilai dasar pramuka. Sesuatu yang sudah terbentuk dalam diri setiap insan pramuka. Sekarang tinggal persoalannya bagaimana menggerakkan. Dan bagaimana mempengaruhi lingkungan. Disiplin itu sudah ada dalam diri setiap pramuka. Sudah ada. Kepedulian sudah ada, sudah dilatih. Sudah mendarah daging bahkan. Sudah biasa. Pramuka itu adalah organisasi yang biasanya paling cepat melakukan penggalangan bantuan ketika terjadi bencana, ketika terjadi persoalan-persoalan kemanusiaan. Biasanya pramuka paling depan. Menggalang solidaritas. Nah, sekarang bagaimana melanjutkan ini semua di tengah pandemi, kan itu persoalannya. Maka kepemimpinan pramuka harus bisa mengantarkan itu. Mengantarkan sesuatu yang sebenarnya sudah ada. Leadership ini tinggal menggerakkan saja, kalau menurut saya. Saat sekarang Kak Dewa Made Indra menerima penghargaan dari Koordinator Nasional Dharma Bakti atas apresiasi atas beberapa kegiatan yang sudah dilakukan di masa kepemimpinan beliau. Ada tanggapan, Pak? Ya, pertama saya tentu menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada Kuarnas, Pramuka, kepada Warda
yang memberikan apresiasi kepada siapapun yang pernah melakukan dharma bakti kepada Pramuka. Saya juga tidak menyangka akan mendapatkan apresiasi ini, padahal kepemimpinan saya sangat singkat. Betul. Di samping sangat singkat, saya tidak full time dalam memimpin Pramuka, karena saya juga punya tugas-tugas yang lain. Betul. Apalagi setelah diangkat sebagai sekretaris daerah, jadi waktu saya menjadi semakin sempit. Ya tinggal hanya bisa menggerakkan kepemimpinan saja. Tetapi roda organisasi dilaksanakan oleh kakak-kakak kita yang berada di kantor Kuarda ini, dibantu oleh semua Korcap sampai ke tingkat yang terendah, semuanya bersatu padu. Terima kasih atas apresiasinya, dan tentu saya juga menyampaikan apresiasi sebaliknya kepada Kuardas, kepada keluarga, Kuarcap dan seterusnya, bahkan sampai ke ranting-ranting yang selalu solid untuk bergerak depan. Di tengah pandemi ini saya sudah melihat kepeloporan Pramuka. Kepeloporan Pramuka dalam protokol kesehatan, dalam membangun kepedulian, membantu yang tidak mampu, segala macam. Mari kita lanjutkan terus. Meskipun saat ini saya berada di luar struktur kepramukaan, di luar struktur yang resmi ya, tetapi sebisa mungkin saya akan tetap memberikan inspirasi dan dorongan untuk adik-adik Pramuka supaya tetap bisa berkembang. Di samping sebagai sekretaris Mabida, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Pak Sekda selalu memberi support anggaran kepada Gerakan Pramuka. Ya, itu memang relatif stagnan secara jumlah, kiranya bisa untuk di tahun berikutnya bisa disupport lebih banyak. Ya, saya berusaha untuk menjaga supaya organisasi ini bisa hidup, tentunya dengan dukungan anggaran yang memadai. Sudah pernah saya naikkan anggaran dari yang sebelumnya, tetapi karena kita menghadapi situasi pandemi, kapasitas fiskal kita menurun, tidak hanya Pramuka, tetapi juga perangkat daerah lainnya mengalami hal yang sama. Jadi kita turunkan, tetapi penurunan ini pada tingkat selalu tetap dapat beroperasi. Ya, hanya pengembangannya yang tidak. Baik. Kali ini tidak hanya dihadapi oleh Pramuka, oleh organisasi yang lain, dan bahkan oleh perangkat daerah, semuanya itu. Baik, terima kasih. Kakak-kakak sekalian, demikian bincang santai kita, tapi penuh makna, penuh motivasi, dan penuh semangat dari beliau, Kak Dewa Madhendra, yang saat ini akan menerima penghargaan Dharma Bakti dari Kak Kuarnas. Salam Pramuka. Salam.